Gimana Devi? Baik. Oke, syukur kebersamaan. Saya mau mengajak kita sama-sama berdoa. Bapak yang berdiri duduk saja. Mari kita sama-sama berdoa. Kita diam sejenak, cukupkan hati kita kepada Bapa di surga. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau menantikan Bapa berbicara kepada kami. Sampaikanlah keinginan hati-Mu kepada kami ya Bapa. Dan Roh Kudus, teruslah mengurapi kami sepanjang sisi ajaran pada malam ini. Buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami sampaikan sebentar nanti. Supaya apabila kami mengerti, kami mau hidup, kami diperbaharui seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Oke. Saya percaya banyak kita yang datang pada malam ini. Kamu familiar dengan topik yang dibawakannya, hidup baru dalam Roh Kudus. Itu adalah tema seminar kita ya selama 3 hari ini. Saya percaya banyak di antara kita ini yang selalu ikut seminar seperti ini, betul? Betul? Ada semangat? Betul. Ada kan? Semua kita ini ada pernah kan mengikuti seminar seperti ini. Pertanyaan saya, ada pertanyaan? Oke. Apa pertanyaan saya? Oke. Apakah saudara-saudari ada merasakan suatu perubahan di dalam diri Anda setelah kamu mengikuti seminar-seminar yang lepas, yang pernah kamu hadiri? Ada? Ya, syukur puji Tuhan. Tapi suaranya sedikit saja. Macam kurang saja yang ada merasakan perubahan itu. Main syukur puji Tuhan ya, kalau ada kita bersyukur ya, syukur puji Tuhan. Kalau tidak ada rasa apa-apa, jangan putus asa ya, jangan putus asa ya, mungkin belum tiba waktunya ada perubahan di dalam hati kamu ya. Nah sekarang mari kita sama-sama merenungkan firman yang akan saya sampaikan pada malam ini. Kita menghayati dan memahami apa yang dimaksudkan dengan tajuk seminar kita pada malam ini, ya, supaya kamu paham. Oke, hidup baru seperti contoh ya, ini contoh. Saya berazam pada tahun 2022 ini ya, saya mau menurunkan berat badan saya. Sebab setiap tahun mau mengurangkan berat badan, ini pandai sukses. Tapi tahun ini mungkin saya cobalah. Saya berazam pada tahun ini saya mau mengurangkan berat badan saya. Dengan berazam untuk rajin melakukan exercise supaya fit dan sehat. Ya, perubahan gaya hidup saya itu berubah. Ya, apabila sudah itu berubah menjadi seorang yang lebih percaya diri dan lebih sehat. Apakah hidup baru seperti itu yang dimaksudkan kita? Ragu-ragu. Salah saja yang jawab tidak. Jawabannya apa? Nah, kan ragu-ragu kan? Artinya belum paham deh. Oke. Hidup seperti itu bukan itu yang kita maksudkan, ya?
Apabila kita menerima hidup baru ini, bukan itu yang kita kehendaki, yang kita maukan, yang kita cari. Ya, bukan itu ya. Bukan itu yang dimaksudkan hidup baru ya. Hidup baru yang dimaksudkan di sini adalah hidup baru orang-orang Kristen yang percaya, ya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus dan mereka hidup menurut kehendak Roh Allah. Ya, di sini ada yang belum dibaptis, ada, oke. Syukur puji Tuhan kamu bernasib baik kamu dapat hadir seminar seperti ini walaupun kamu belum dibaptis ya, tapi syukur puji Tuhan kamu sudah mengikuti seminar seperti ini sebabnya jarang sekali diadakan ya di sini ya, jarang, sangat-sangat jarang. Ini kira nasib baik ketua dapat menghadiri seminar ini walaupun belum dibaptis. Jadi orang-orang Kristen yang percaya ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis, ya. Kalau orang yang belum dibaptis, belum lagi digelar orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadinya bagi yang belum dibaptis, kamu haruslah melalui sebagai katekimen dulu, belajar selama 1 tahun, ya. Selepas itu kamu akan dibaptis, barulah kamu menjadi orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang percaya. Ya. Selepas menjadi orang Kristen, ada tanggung jawabnya. Ya. Kita harus menurut kehendak Roh Allah. Kita melakukan seturut dengan Roh Allah. Ya. Kita sebagai orang Kristen yang percaya, itulah tanggung jawab kita ya. Kehidupan orang Kristen yang benar dan yang percaya itu adalah orang yang hidup menurut kehendak Roh Allah dan bukan menurut kehendak tabiat manusia. Ya, seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 5 seperti di dalam slide. Orang yang hidup menurut kehendak tabiat manusia, pikiran mereka dikuasai oleh tabiat manusia. Orang yang hidup menurut kehendak Roh Allah, pikiran mereka dikuasai oleh Roh Allah. Jadi, apa yang dimaksudkan tabiat manusia itu? Tahu? Satu orang yang mampu. Tabiat manusia ini dia terjemahan Malaysia, Alkitab Malaysia. Kalau terjemahan Alkitab Indonesia, keinginan daging, ya, keinginan daging. Jadi saya menggunakan yang terjemahan Malaysia, ada semua paham ya. Oke. Mari kita lihat di Galatia. Ini sudah berada Samsul, ada juga menyatakan ini juga, Angkara pun ada juga Galatia, di Galatia 5 ayat 19-21 ya. Mari kita lihat keinginan tabiat manusia nyata dalam semua perbuatan cabul, luca dan tidak senonoh, dalam penyembahan berhala dan penggunaan ilmu sihir, orang bermusuhan dan berkelahi, mereka cemburu, lekas marah dan mementingkan diri sendiri. Mereka berpecah dan berpihak-pihak. Mereka iri hati, suka mabuk, berpesta liar dan sebagainya. Aku memperingatkan kamu sekarang, sebagaimana aku telah memperingatkan kamu dahulu. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak akan menikmati pemerintahan Allah. Sebelum saya meneruskan ajaran, saya mau saudara-saudari tahu apa itu tabiat manusia ya, supaya kamu mengerti apa itu tabiat manusia.
Kalau saya menerangkan apa nih terlalu banyak, banyak kan? Jadi saya sebut saja tabiat manusia. Kalau tabiat manusia itu sekarang kamu tahu apa itu tabiat manusia itu ya? Apa jenis-jenis tabiat manusia itu? Nah, ini dia ya. Kita lihat di slide. Itulah senarai tabiat manusia yang kita ambil tadi di dalam petikan Alkitab. Ya. Nah, kamu melihat ada menyangkut salah satu daripada tabiat manusia? Yang mana satu? Ibu satu kan dua, tapi yang aku agak-agak di 14. Betul. Nah, berapa jenis tabiat di sana tuh? Tabiat manusia apa? 15. Itu sebagai checklist ya. Itu sebagai checklist kita. Ya. 15. Kamu tahu kan jawabannya 15. Coba baca dari pertama dulu, baca supaya hafal. Sudah apa? Pertama apa? Perbuatan cabul, Terus naik. ucap, tidak senonoh, penyembahan berhala, penggunaan ilmu sihir, permusuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, mementingkan diri, berpecah, berpihak-pihak, iri hati, suka mabuk. Oke. Kalau ke-15 nih ya, yang ke-15 tabiat manusia nih. Kalau ada pada diri kita, seseorang atau maulah, seseorang itu saja lah, aku mau juga siapa-siapa. Kalau ada 15 tabiat manusia di dalam diri seseorang itu, apa jadinya? Jadi setan ya. Hancur. Ya, gimana? Memang sangat rusak. Dari 1 sampai 15 mungkin. Macam setan. Sangat bahaya. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, apabila kita sudah menerima Tuhan Yesus ya sebagai Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita ini, ya, ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak ada pilihan lain. Ya, kita tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain untuk hidup. Ya, selain kita harus memilih hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Nah, itulah ya tanggung jawab kita ini. Ya, saudara-saudari, ini artinya kita harus hidup sebagai manusia yang baru, ya. Hidup sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ya harus rela
Ya, kita harus rela menyalibkan manusia lama kita. Bukan saja menyalibkan, tetapi kita harus rela menguburkan manusia lama kita. Ya, manusia lama kita. Jangan lagi mungkin itu yang manusia lama kita. Tahu sebelum kita ini menjadi orang Kristen, ya, kita bebas melakukan apa saja. Ya, apabila sudah menjadi orang Kristen, domo, sikit-sikit aja. Kenapa harus dikuburkan? Karena sesungguhnya manusia lama kita sudah mati. Ya, sudah mati. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Ya, kita lihat di sana ya. Roma 6 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, kita tahu bahwa tabiat kita yang lama sudah disalibkan bersama Kristus, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dimusnahkan, dan kita tidak akan diperhamba oleh dosa lagi. Nah, saudara-saudari, perhatikan itu. Ya, kalau firman Tuhan katakan manusia lama kita telah turut disalibkan, itu berarti adalah karya siapa? Karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita sudah ditebus dengan darahnya yang maha kudus. Ya, kalau sudah ditebus, maka kita tidak boleh lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Ya, artinya kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita sampai saat ini juga masih lagi hidup berbuat dosa, itu artinya kita tidak mau diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, menghambakan diri kepada dosa berarti kita sendirilah, ya, yang sedang mengiring diri kita menuju kebinasaan kekal, ya, kebinasaan kekal. Suka atau tidak suka, kita sedang mengiring hidup kita menuju kebinasaan kekal. Ya. Kalau kita melihat di Efesius 4 ayat 22, firman Tuhan mengatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Nah, kita lihat gambar di sana itu. Ya, manusia lama yang macam setan, yang bertanduk itu. Manusia lama tuh. Kalau manusia baru, ya suci, kudus, warnanya. Oke, pandai. Artinya ya pay attention tuh. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini jelas sekali, ya, jelas sekali bahwa hidup dengan kehidupan kita yang lama atau yang penuh dengan hawa nafsu diri, yang penuh dengan hawa dunia ini, itu akan menyesatkan hidup kita, ya. Saudara-saudariku, orang yang saat ini membiarkan dirinya tetap disesatkan karena hidup dalam dosa, berarti dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Kalau kita tidak mau berjalan menuju kebinasaan, kita harus mengambil keputusan, ya, keputusan untuk menguburkan manusia lama kita. Itulah keputusan kita. Apabila kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang percaya, kita harus membuat keputusan untuk menguburkan manusia lama kita. Ya, kita harus menguburkan manusia lama kita supaya kita dapat diperbaharui hidup kita di dalam
Roh Kudus. Ya, itu yang utama. Kalau saudara-saudari selalu mengikut seminar, tetapi masih lagi menyimpan contoh jimat dan sebagainya, ya, itu belum dikatakan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena hatinya masih 50-50 menduakan Tuhan. Ya, kalau saudara-saudari mau memiliki hidup baru di dalam Roh Kudus, kita harus melepaskan semua itu. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan supaya kita dapat diperbaharui di dalam Roh Kudus dan pikiran kita, Efesus 4:23, ya, hati dan pikiran kamu haruslah dibaharui seluruhnya. Nah, ketika kita diperbaharui, kita harus hidup mengenakan manusia yang baru, ya, hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Kalau kita meneruskan lagi bacaan kita Efesus 4:24, hendaklah kamu hidup seperti manusia baru yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan demikian, orang dapat melihat bahwa kamu mengamalkan hidup yang menyenangkan hati Allah dan suci. Nah, supaya kita tetap ada di dalam kesucian, maka kita harus ada di dalam kekudusan hidup ini. Ya, kita tidak boleh lagi hidup mengenakan kehidupan kita yang lama, seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru, yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. Nah, saudara-saudariku, kehidupan yang baru seperti inilah yang harus kita jalani, ya. Tetapi ingat, kita tidak dapat mengalami pembaharuan secara instan, seperti lebih cepat dimasak, betul? Nah, tidak juga kita cepat. Kita berusaha, ya. Artinya di sini kita harus lalui hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Jangan jemu. Kita harus belajar, ya. Harus belajar. Ya. Itu yang penting. Belajar untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita paham dan dapat kita melakukan kehendak Bapa di surga, ya. Itulah tujuan kita. Kita harus belajar dan belajar. Hari-hari kita belajar, jangan bosan, ya. Ya, kalau kamu belajar, ada tuh hasilnya, ya. Nah, cara hidup seperti itulah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan begini dalam 1 Yohanes, ya, bab 2 ayat 6. Sesiapa berkata bahwa dia hidup bersatu dengan Allah, orang itu harus hidup mengikut jejak Kristus, ya. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mau hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup, maka kehidupan kita tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus, ya. Kalau kita tidak dapat menjadi serupa dengan Kristus, bagaimana kita dapat berjuang, ya? Bagaimana kita dapat berjuang untuk menjadikan sempurna sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna, ya. Oleh sebab itu, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama kita, ya. Dan kita harus mulai belajar menggunakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, ya, di dalam sikap, ya, di dalam perkataan, di dalam tindakan, semua itu harus mula berubah, ya. Seperti di sana lekas marah,
cemburu, tidak dapat ditabur. Itu kita perlu mengubah sikap, perkataan dan tindakan. Semua itu harus mula berubah, ya. Semua itu harus berubah. Jangan lagi suka menyumpah, caci maki, jangan sekali. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ya, betul? Jangan sampai keluar ke binatang-binatang babi. Kalau sudah marah, keluar perkataan itu. Kita boleh, ya. Kita sebagai orang Kristen, kita harus ubah kita punya perkataan. Bawa perkataan seperti di dalam Alkitab, puji Tuhan, syukur. Itu kita mendoakan sudah, kita berdoa sudah, syukur, puji Tuhan. Ya. So, dari hari ke hari kita terus berubah, ya. Kita sehari harus berubah. Bukannya waktu kan seminar, menunggu seminar lagi bila tahun depan kah, bukan berubah. Itu lagi seminar, buat lagi. Macam mana tuh? Bila tamatnya tuh, kan udah sampai berubah. Ya, tunggu seminar baru berubah, ataupun sekejap. Tidak sampai 1 minggu, 3 hari sudah balik semula. Ya, kita harus berubah, ya, sehingga kita dapat mencapai standar kehidupan sebagai anak-anak Allah Bapa di surga. Yang Bapa kehendaki, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Hilang sudah hilang ya. Oke. Bagaimana caranya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, agar kita mendapat hidup baru dalam Roh Kudus? Mari kita belajar tentang Nabi Nuh. Ya, Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Ini sangat populer, ya, kalau sekolah minggu orang suka nih yang riwayat Nuh ni, ya, ayat bah. Nah, inilah riwayat Nuh, ya. Nuh adalah seorang yang benar, ya, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Kehidupan dia dekat dengan Tuhan dan bergaul dengan Allah. Saya percaya bahwa kita hanya dapat hidup dipimpin oleh Roh Allah. Betul? Nah, jikalau kehidupan kita itu benar dan kehidupan kita bergaul dengan Allah, itu dia. Ya? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kehidupan bergaul dengan Allah? Tahukah saudara-saudari bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui Roh-Nya, ya, melalui Roh-Nya di dalam batin kita, ya. Ya, kita bisa lihat di slide. Nah, hati kita adalah kediaman Roh Allah, ya. Tubuh kita ni, ya, tubuh kita ni adalah tempat kediaman Roh Allah, ya. Seperti di dalam Efesius 3 ayat 16 dikatakan, aku berdoa kepada Allah supaya daripada berkat-Nya yang berlimpah-limpah di surga, Dia menguatkan batin kamu dengan Roh-Nya. Nah, Tuhan itu adil, betul? Karena setiap orang Tuhan telah menempatkan Roh-Nya di dalam hati setiap kita, ya. Setiap kita ini ada Roh Allah, ya, supaya kita dapat dibimbing oleh Roh-Nya untuk mengenali apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang jahat. Nah,
kita jangan menutup telinga hati kita ya. Ketika suara kecil, suara roh Allah di dalam batin kita apabila memberikan peringatan bahwa engkau harus menghentikan perbuatan-perbuatan salah yang kau lakukan. Nah, kadang-kadang ada suara hati tuh, yang pandai-pandai membagi tahu ya, yang memperingatkan kita apabila di depan kita tuh ada yang tidak kena. Ada tuh suara hati kita. Itu suara hati itulah suara roh Allah. Jadi jangan ditutup telinga hati kamu tuh, supaya kamu tahu ya yang itu suara roh Allah. Tuhan ingin kita hidup bergaul dengannya, ya. Tuhan ingin kita ini bergaul dengannya. Makanya Tuhan memberikan rohnya di dalam batin kita. Dan setiap orang memiliki hati nurani, setiap orang yang percaya maupun tidak percaya dapat dibimbing oleh Tuhan, ya, untuk mengenali apa yang baik dari yang buruk, apa yang benar dari yang salah. Tahukah saudara-saudari bahwa salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita seperti di dalam Yohanes bab 16 ayat 13 adalah, tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya dan memberitahu kamu perkara-perkara yang berlaku. Nah, apabila roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, artinya roh Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang benar. Dan dikatakan juga bahwa Ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Roh Kudus akan memberitakan kepada kita tentang hal-hal yang akan ada di masa depan. Ya, waktu Roh Tuhan memimpin hidup kita, ketika Roh Tuhan mulai mengajar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita belum tentu mengerti ya, belum ada paham tuh ya, apa yang Tuhan maukan kita lakukan dalam hidup kita, sama halnya ketika waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta ya. Semasa murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang menyangka mereka mabuk ya, seperti di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 13 ya. Tetapi ada juga orang yang mengolok-olokkan para pengikut Kristus dan berkata semua orang ini mabuk. Nah, Anda orang paham kan kalau Roh Kudus sudah turun ya? Orang memang sudah paham ya, seperti apa yang berlaku semalam ya. Ada di sekeliling kita ini sudah paham, kenapa dia tumpang wah. Ada yang memuji-muji bahasa roh apa. Memang ada yang tidak paham. Ya, bukan semua. Hanya ada banyak yang percayalah. Nah, orang-orang yang ada di dekat kita ya belum tentu mengerti apa yang sedang kita buat ya, tapi percayalah kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, mereka akan melihat hasilnya. Hasilnya dia boleh memimpin, dia boleh jadi leader, dia boleh macam-macam lah pelayanan yang ada di gereja. Ya, dia boleh menjadi guru pembimbing, dia boleh jadi katekis. Kalau sudah ada dibagikan karunia tuh, karunia itulah kita share sama saudara-saudari kita yang lainnya. Kita jangan takut kalau ada karunia-karunia itu yang kita seperti mengajar, membagi nasihat. Bersedialah hidup baru dalam Roh Kudus.
saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita sadari ya, kadang-kadang kita ada melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, betul? Tanpa disadari kita, ya, betul. Tapi lemah, ya, tidak semangat. Nah, jadi semua itu merupakan keinginan diri kita sendiri. Keinginan kita diri sendiri, bukan orang lain tuh. Kita yang punya pilihan, ya. Kita punya pilihan. Allah Bapa tuh ya maha baik. Dia memaksa kita. Terpulang arah kita. Gimana? Apa yang kita pilih? Pilih yang baik atau yang jahat? Itu terpulang kepada diri kita sendiri, ya. Kita nih yang memilih, ya. Jadi semua itu merupakan keinginan diri kita sendiri, ya. Apabila kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, itu memang pilihan kita sendiri. Kalau kita tidak mau, memang tidak berjalan itu tidak jadi itu, perkara-perkara yang tidak baik itu seperti orang itu selalu dipenuhi dengan tabiat manusia, ya. Kalau perkara ini masih lagi terjadi, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu artinya kita tidak pernah merasa takut kepada Tuhan, ya. Kalau kita buat lagi dosa, takut atau tidak takut? Tidak takut. Tidak takut. Apa sebabnya? Tidak takut. Sebabnya dia melakukan sesuatu dia tidak takut kepada Allah. Itulah. Kalau takut, mana dia membuat yang tabiat manusia itu, betul? Sebab itu tidak takut. Itulah sebabnya. Ya. Jadi jangan kita sengaja ya membuat perkara yang seperti tabiat manusia itu, ya. Kenapa saya katakan tidak merasa takut kepada Tuhan itu? Karena kita sudah tahu, kan? Kita sudah tahu, selalu kita mendengar firman Tuhan bahwa tabiat manusia adalah kematian, ya. Keinginan daging membawa maut. Bijak pandai. Maut. Atau keinginan daging adalah maut yang kita sebut tadi, ya. Itu keinginan daging kalau di dalam bahasa Alkitab, ya, Indonesia, betul? Dan kalau kita masih juga hidup mengikut keinginan diri yang dipenuhi dengan tabiat manusia, itu artinya kita tidak pernah serius, ya. Kita tidak pernah serius mau mengakhiri masa kehidupan kita yang kekal, ya. Lebih parah lagi jika orang percaya yang sudah mengerti bahwa tabiat manusia itu adalah kematian, tetapi masih juga dia melakukan dan hidup mengikut keinginan dirinya sendiri, ya, yang dipenuhi dengan tabiat manusia, ya, tabiat manusia yang tidak senonoh itu, ya. Tabiat manusianya itu sama dengan dia sedang mempermainkan Tuhan. Sudah juga dia tahu, kan, tetapi masih juga melakukan tabiat manusia itu. Itu artinya dia sedang mempermainkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 6 ayat 7, janganlah tipu diri sendiri. Tidak seorang pun dapat memperbodohkan Allah. Seseorang akan menuai apa yang ditanamnya. Ya, jangan mempermainkan Tuhan, ya, jangan memperbodohkan Allah. Seperti kejadian yang berlaku di Los Angeles, ya, itu sebagai contoh, ya. Jangan main-main kalau dengan Allah, ya, sebab Tuhan kita hidup, ya. Tuhan kita hidup, dia mendengar, dia melihat, semua dia lihat.
Nah, sekali dia menurunkan bala, apa terjadi? Sudah musnah sekejap saja. Sekejap saja yang memusnahkan. Jadi jangan main-main ya, jangan main-main dengan Tuhan. Perhatikan itu saudara-saudari. Jadi mari kita sadar, ya. Mari kita sadar kalau hari ini kita masih lagi hidup menurut keinginan diri kita sendiri, sadarlah, ya. Sadarlah bahwa kita sedang mempermainkan Tuhan. Di dalam Kristus kita sudah ditebus, ya, seperti apa yang saya jelaskan tadi, ya. Kita ditebus dari segala pelanggaran, salah dan dosa. Kita harus ingat penebusan itu terjadi akibat dari kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Siapa tuh yang di dalam gambar itu? Kalau anda tahu di mana itu? Kadang-kadang tahu kali ya, maju itu orang menjawab bukan dia lama semangat begitu. Adam dan Hawa. Artinya karena manusia ingin menikmati, itulah tabiat manusia kan? Ingin menikmati apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri. Nah, itu keinginan dirinya sendiri. Yang ditawarkan oleh siapa? Iblis tuh yang atas pokoknya. Dicek kalian iblis nih. Itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia memberontak, ya. Manusia memberontak kepada Allah, melanggar perintah Allah. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa adalah sedikit saja kan? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kita masih juga hidup mengikut keinginan diri kita sendiri, itu artinya kita ini sendirilah yang mengiring kehidupan kita untuk berjalan menuju maut, ya. Maut di sini adalah kematian yang kedua yang saya maksudkan, ya. Setelah kita meninggal dunia ini, itu yang pertama. Kedua, kita dihakimi kemana tentunya, itulah dinamakan maut, ya. Itu kematian yang kedua. Jadi ingat, apa yang sedang kita tabur hari ini, itulah yang akan kita tuai nanti, ya. Ketika kita berada di ujung kehidupan, sebab firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat tegas, ya, sangat tegas. Apa katanya tadi? Upah dosa adalah maut. Seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 6 yang di atas doa, jika pikiran kamu dikuasai oleh tabiat manusia, hal itu mengakibatkan kematian. Tetapi jika pikiran kamu dikuasai oleh Allah, Allah akan mengurniai kamu hidup dan kedamaian. Ya. Lalu di ayat seterusnya yang ke-7 dikatakan seseorang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia menjadi musuh Allah. Pikiran yang dikuasai oleh tabiat manusia menjadi musuh Allah. Orang itu tidak mentaati hukum Allah, dan sebenarnya dia tidak dapat mentaati hukum Allah. Ya, saudara-saudariku, mari kita sadar siapakah kita ini, ya, sekuat apakah kita ini, sehingga kita mau menempatkan diri kita di dalam pemusuhan dengan Allah, ya, seperti firman tadi, ya. Itu bukan saya yang mengatakan tuh, itu firman di sana tuh, menjadi musuh Allah, bukan saya tuh. Siapakah kita, ya? Jangan mempermainkan Allah dengan cara hidup kita yang terus mengikut keinginan diri sendiri atau tabiat manusia.
lalu kita masih berpikiran bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah. Walaupun saat ini kita masih hidup di dalam dosa, namun di pikiran kita mengatakan, oh tidak apalah, pasti kita akan diselamatkan juga. Karena itu karena kita sudah menerima kasih karunia Allah. Saudara-saudariku, kalau kita memiliki pola pikiran seperti itu, ya, itu berarti kita hanya mau memuaskan nafsu keinginan diri kita sendiri. Nah, kenapa? Karena kita mau menikmati tabiat manusia itu. Ya, kita telah menyesatkan diri kita sendiri dengan cara pola pikiran kita yang salah. Ya, hati-hati ya. Nah, saudara-saudariku, ingat baik ya, kasih karunia yang kita terima itu memang memberikan janji kepada kita, yaitu janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kasih karunia itu kan tanggung jawab, kan? Artinya kalau kita tahu kita sudah ditebus dari segala pelanggaran salah dan dosa, maka kita harus bertanggung jawab menjaga setiap gerak kehidupan kita supaya tidak berbuat salah lagi. Ya, cara hidup seperti inilah yang firman Tuhan maksudkan, di mana firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ingat, tabiat manusia adalah kematian. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Kalau kita sudah tahu tabiat manusia adalah kematian dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang kekal, ya, hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di surga yang akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dengan demikian seharusnya kita berjuang, ya, kita harus berjuang untuk hidup menurut keinginan Roh Kudus, ya. Nah, orang yang mau hidup menurut keinginan Roh itu, dia harus bersedia menyerahkan segenap hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan itu ya. Kita harus bersedia, ya, bersedia menyerahkan segenap hidup kita supaya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudariku, kalau di dalam Roma 8 yang sudah kita baca tadi ya, ayat 6 dikatakan, karena tabiat manusia adalah kematian, tetapi Roh Allah adalah hidup dan kedamaian. Di dalam ayat 7 ya, dikatakan sebab tabiat manusia adalah menjadi musuh Allah karena dia tidak mentaati hukum Allah. Kalau kita masih mau hidup menurut tabiat manusia, itu berarti kita mengambil keputusan, ya. Kita yang mengambil keputusan, atau dengan kata lain kita menetapkan hati untuk hidup bermusuh dengan Allah, ya. Persoalannya tadi saya sudah katakan, siapakah kita ini, ya? Seberapa kuat kita ini sehingga kita berani melawan, menetapkan hati untuk hidup bermusuh dengan Allah. Saudara-saudariku, jangan main-main ya, jangan main-main lagi dengan hidup ini. Mari kita sadar dan mari kita berubah. Berhentilah hidup menurut tabiat manusia itu seperti sebelum terlambat ya. Kalau kita mau di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia Allah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maka seharusnya kita sadar ya, kita harus sadar kita tidak punya pilihan yang lain selain saat ini, selama kita masih hidup di dunia ini, ya,
kita harus memberikan diri untuk hidup menurut kehendak Roh Allah. Ya, persoalannya, apakah kita mau? Ya, apakah kita bersedia untuk hidup menurut kehendak Roh Allah itu? Kalau maukah? Nah, kalau mau berarti kita harus melepaskan semua keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Ya, lalu kita menyerahkan segenap kehidupan kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita lihat ayat 14. Di bawah tuan. Di mana firman Tuhan mengatakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu anak-anak Allah. Ini artinya kalau kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk dalam pimpinan Roh Allah, berarti kita bukan anak-anak Allah. Ya, saudara-saudariku, padahal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita selalu mengakui diri kita sebagai anak-anak Tuhan, betul? Ya, betul. Anak-anak Tuhan. Betul. Bagaimana mungkin, ya, kita dapat mengakui diri kita sebagai anak-anak Tuhan, ya? Tidak salah kita ini beritahu kita ini anak-anak Tuhan, tidak salah, ya. Tapi bagaimana, ya, kalau kita dapat mengakui diri kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kalau kita tidak menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, di sana harus kita pikirkan, ya. Kita harus pikirkan, ya. Kita tidak menyerahkan hidup kita tuh. Kalau yang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus tuh, yang susah mau cakap juga, kita harus menyerahkan hidup kita. Kalau kita ingin menyerahkan hidup kita, berarti nanti kita seperti untuk hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus ini, ya, saudara-saudariku, orang yang tidak menyerahkan dirinya untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka dapat dipastikan dia bukan anak Allah, ya. Kalau memang tahu ini semua sesuai sudah menyebut tadi awal, ya. Kalau bukan anak Allah, berarti anak saya mau menyebutkan, ya, kita dapat pastikan tuh, kalau bukan anak Allah, anak siapa lagi? Anak setan, anak iblis. Itulah. Sebab anak Allah pasti hidup menurut kehendak Allah, betul? Dan orang-orang yang hidup tidak menurut akan kehendak Allah, mereka adalah anak-anak. Saudara-saudari, ya, mari kita sadar, ya, sebelum terlambat, ya, sebelum kita menyesal, sebelum tidak ada waktu lagi untuk berubah, untuk bertobat, sebelum tidak ada waktu lagi untuk diampuni. Biarlah kebenaran firman ini menyadarkan kita semua, ya, firman-firman yang kita uraikan tadi, ya, supaya ia dapat mengubah kita semua agar hidup baru dalam pimpinan bersemangat dengan Roh Kudus. Kalau iblis masalah, kalau mabuk masalah. Agar kita hidup baru dalam pimpinan Roh.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.